Baik teman-teman, di sini kita kembali lagi dan di sini kita udah ada narasumber. Sebelumnya boleh kenalan dulu Pak, namanya siapa? Ya, baik. Nama lengkap saya Paulus Indro Priyatmoko. Lalu ya sudah kurang lebih 5 tahunan ini saya bergulat dan mencoba untuk membudidayakan lele yang memang dalam arti tertentu memang ini termasuk ikan yang di daerah lain itu dianggap ikan yang ya udah ikan buangan dan nggak dianggap. Nah, saya berpikiran ketika tertarik untuk budidaya lele, pertama-tama mau meningkatkan nilai jual dan istilahnya kasar dari lele, bahwa lele itu sebenarnya bisa dikonsumsi dan memang punya manfaat yang banyak. Nah, oke, itu background saya untuk ini. Oke, Pak Paul ya berarti ya Pak ya? Iya, di sini mungkin kita sedikit sharing-sharing aja Pak. Oke. Karena di sini saya juga melihat Pak Paul sendiri memiliki farm. Mungkin bisa dijelaskan Pak di sini alamatnya di mana dan nama farm jenengan itu apa? Mungkin bisa nanti dari teman-teman yang menonton bisa dapat referensi buat kesini atau main-main gitu Pak. Oke, baik. Farm saya namanya Clarias Farm. Clarias itu bahasa Latinnya dari lele. Lalu posisi dari kolam ini berada di Desa Brayut. Jadi ini kebetulan masuk kaplingan Brayut Asri. Brayut Asri, Jalan Pantang Menyerah, RT1 RW 28. Jadi di Desa Brayut, Sleman. Sleman, oh iya. Dari informasi Pak Paul ini, beliau wilayah lokasinya ada di daerah Sleman di Yogyakarta dan bernama Clarias Farm ya teman-teman. Dan mungkin bisa di-sharing juga Pak di sini mengenai treatment ataupun populasi penabaran dan bagaimana sistem budidaya yang dilakukan di sini Pak mengenai lele di farm Clarias Farm ini tadi. Oke, baik. Sebenarnya dari nama Clarias Farm sendiri, memang lokasi yang saya sebutkan ini adalah pusat pendederan sebenarnya. Oke, pendederan itu artinya dari budidaya lele itu ada yang namanya pemijaan, ada yang namanya pendederan, lalu ada yang namanya konsumsi. Nah, memang sejarahnya bahwa sebenarnya saya mengawali itu dulu dari konsumsi dan ketika itu kendala yang saya hadapi adalah bahwa bibit yang saya terima atau bibit yang saya kembangkan dan saya budidayakan itu nggak maksimal. Dari hasil dan sebagainya kok selalu tekor seperti yang mereka sampaikan. Lalu usut punya usut, singkat cerita memang ternyata muaranya itu adalah di pemijaan. Bagaimana pemilihan induan, bagaimana memelihara induan, sampai akhirnya induan ini menghasilkan bibit yang memang punya, ya kalau mungkin ini tidak semua sepakat, tapi saya mengkategorikan ada sekitar 3 level, A, B, C, dan yang D ini biasanya yang terakhir itu tidak dipakai. Nah, A itu memang jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi bibit jenis A ini umumnya bisa dipakai untuk istilahnya ya udah kalau ngejar target dan sebagainya. Yang terbanyak itu adalah B. B itu yang terbanyak dan diharapkan memang kalau induan yang bagus biasanya level B-nya ini bagus. Nah, sementara C ini bagian yang terakhir, sementara D itu kadang dipakai kalau terpaksanya tidak ada bibit, D dipakai. Nah, kembali ke yang tadi bahwa sebenarnya ketika dulu lokasinya bukan di sini dan menjadi satu tempat, ini memang hal yang waktu itu terjadi bahwa mudah untuk memanage, tetapi ketika sakit itu dari mijah sampai ke konsumsi itu bermasalah. Nah, lalu kita akhirnya pisah atau memisahkan tempat. Dulu memang kita ngembangkan di Muntilan, lalu memisahkan tempat, tetap di bawah naungan Clarias Farm. Lalu pemijahan itu ada di Muntilan dan di Degolan. Kemudian di sini ini pendederan, dan ini memang masih karena kebutuhan akan bibit, lalu di beberapa tempat mulai dikembangkan di Turi, lalu ada yang di Jabung dan sebagainya untuk pendederan.
Nah, lalu konsumsi itu sebenarnya mungkin kalau disebut kemitraan sih karena kami nggak ngasih apa-apa. Biasanya kemitraan itu bibit dari kami, pakan dari kami. Nah, ini kami hanya memberi bibit yang kami kategorikan dan mereka mengakui bahwa ini baik. Lalu dari sana mereka kita kasih SOP dengan macam-macam hal, termasuk purna pemeliharaan. Artinya ketika mereka panen, mereka harus bagaimana supaya mereka itu bisa punya harga yang baik. Nah, lalu divisi keempat yang sedang kami kembangkan dan ini memang nanti akan mensupport kalau bisa terjadi, ini adalah divisi olahan. Nah, olahan itu kalau bijah, deder, konsumsi, olahan itu dalam satu rantai, maka harga lele itu pasti akan stabil dengan kondisi itu. Nah, gambaran Clarias Farm ini sementara yang sedang saya kembangkan itu ke arah sana. Ya. Oke, baik. Jadi Clarias Farm ini dari Pak Paul sendiri merupakan salah satu bisnis budidaya dari hulu ke hilir, dari mulai pendederan, pembudidayaan dengan menjalankan mitra itu tadi, dan hingga akan berencana ke bagian pengolahannya juga ya Pak ya. Ya, mungkin dari situ di dalam pembudidayaan di mitra itu tadi mungkin kita kan juga dari Pradipta Paramita ya Pak ya. Mungkin ingin meminta sedikit testimoni dari Bapak dari penggunaan produk Pradipta yang udah digunakan di sini mungkin Pak, mungkin dari Paraquat Biovlog. Ya. Oke. Baik. Sebelum saya masuk ke sana, hal yang memang butuh dipegang, mungkin teman-teman pecinta ikan juga tahu, nyawa dari ikan atau makhluk hidup itu adalah media atau tempat di mana mereka itu hidup, itu mereka harus nyaman. Nah, ini yang saya kategorikan adalah ikan, dan ikan secara khusus lele. Ya, memang ada rumor dan hal yang ini bahwa lele itu hidup di tempat kotor dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika mau membudidayakan ikan lele yang notabene katanya ikan kotor, itu ternyata tidak semudah itu. Jadi tetap media atau tempat mereka hidup itu menjadi fokus utama. Nah, dalam hal ini produk yang dimunculkan oleh Pradipta Paramita ini, yang namanya Paraquat ini, dia memang boleh dikatakan, mungkin bahasa saya nggak tepat ya, menstimulus supaya air itu bisa kondusif untuk hidupnya dari misalnya salah satunya ikan lele. Kenapa begitu? Karena produk ini dengan takaran yang sudah tertulis di sana, udah ikutin aja ya berapa gram dan sebagainya. Kalau misalnya kita nggak mau pusing, dia membuat kondisi air itu menjadi fresh. Ya jujur saya memang masih belum 100% bisa biovlog. Maka ini ketika diberi Paraquat Biovlog, nah ketika biovlog itu kan bayangan saya itu komunitas atau ikan yang dipelihara itu besar. Nah ketika ikan yang dipelihara itu dalam kapasitas yang normal, pasti airnya itu akan bagus. Saya akui dari sekian saya mencari, baru produk ini yang kemudian menjawab pertanyaan saya. Saya itu selalu capek kalau misalnya bukan air mengalir, untuk ganti setiap hari air. Nah, dengan produk ini, itu boleh dikatakan ya selain airnya warnanya hijau, lalu ikannya sehat, kemudian ikan sehat itu kemudian makannya itu juga kencang, dan yang jelas bahwa amonia yang menjadi musuh atau kendala dari para petani ikan itu kemudian bisa diminimalisir. Saya ekstrim jujur, ini adalah coupling, dan coupling itu sama dengan orang tinggal berdekatan. Dan kalau lele itu tidak bisa diatasi airnya, ini pasti mencemari semua. Nah nyatanya bahwa saya di tengah pemukiman yang padat ini, mereka nggak komplain. Nah sehingga di situ saya mungkin bukan punya kapasitas untuk menerangkan ini kok bisa seperti ini, bisa seperti ini. Yang jelas bahwa saya pakai produk itu, saya ngikutin aturan mainnya, saya sebar, lalu ini khusus untuk yang konsumsi,
itu aja hasilnya luar biasa. Apalagi yang deder dan mijak, di mana pengkondisian air itu tidak harus lama. Sehingga ketika dengan bantuan ini, entah ini disebut sebagai untuk tune up atau untuk memompa, membooster supaya air bisa ini, tapi yang jelas petani lele itu harus selalu siap pada saat breeding airnya itu fresh. Nah biasanya kita nampung, ya udah, entah penampungan besar dan sebagainya, yang ketika ini untuk proses breeding dikuras, lalu air itu harus dialiri. Nah itu kelemahannya adalah ketika air tampungan itu bermasalah, nah hal itu nggak bisa dilakukan. Itu kan masalah di. Tapi dengan menggunakan produk ini, untuk penampungan air memang baik. Tapi kalaupun nggak ada, kita treatment langsung, itu toh untuk ikannya itu sangat kondusif. Sehingga di sini boleh dikatakan khusus yang untuk kolam terpal dan kolam bukan air yang berjalan ini memang produk yang saya kira ya udah memang pantas dipakai, karena memang dari hasilnya ikan sehat, artinya nggak campuran dan sebagainya, udah mati, lalu dia makannya juga bagus, maka boleh dikatakan hasil dan jadwal waktunya itu nggak meleset. Oke, Ya, baik. kurang lebih itu. Ya baik, terima kasih. Jadi teman-teman, dari penjelasan Pak Paul di sini, penggunaan Paraquat Biofloc dengan berbagai macam kendala ataupun sistem budidaya yang diterapkan di sini itu bisa dibilang cukup baik dan berhasil ya Pak ya. Dan mungkin bisa juga jadi rekomendasi buat teman-teman yang menonton menggunakan produk kita, yaitu Paraquat Biofloc ini. Nah, mungkin itu Pak. Buat di akhir nih Ya. kita mau minta tips dan trik saja buat teman-teman yang menonton yang juga bergerak di bidang budidaya, terutama khususnya lele. Ya. Bagaimana sih supaya bisa menjadi pembudidaya yang tetap bertahan di dalam berbagai macam hal kendala yang ada saat ini gitu. Ya, oke. Ini mungkin menurut versi saya ya. Saya hanya melihat ketika saya bergaul dengan orang, bergaul dengan di luar diri saya selalu melihat karakter. Nah, karakter lele itu ikan yang licin. Jadi kalau dipegang itu licin. Lalu kalau salah megang, dia itu bisa matil. Dan lele itu ya meskipun awalnya airnya bersih, lama-lama air itu akan kotor. Jadi tetap image lele itu hidup di tempat kotor itu memang menjadi karakter. Nah, inilah yang saya pakai untuk spiritualitas atau kesadaran penuh kalau mau pelihara lele. Licin artinya apa? Artinya kalau nggak hati-hati, ya udah, kamu akan bangkrut, kamu akan jatuh. Hitungannya nggak benar, ya udah. Dan juga relasi untuk kamu aja ini ya, yang namanya penjualan lele dengan margin yang mungkin tipis dan sebagainya, itu memang harus dihitung dengan cermat dan metodologi yang dipakai itu harus tepat. Kalau matil, ya udah, di lele dan bisnis khususnya ini memang temen ya temen, bisnis ya bisnis. Maka kalau nggak bener-bener akurat, ya kalian bisa kepatil lalu kalian mati dengan ini. Nah, lalu air kotor itu ya memang ketika bisnis lele ini dilakoni dengan baik, kita jangan ikut main kotor seperti hidupnya lele, tapi jadikanlah air kotor ini menjadi berkat bagi orang lain. Nah, 3 tips itu yang saya pakai sehingga sampai sekarang ini ya udah saya bisa makan dari lele. Oke. Ya mungkin teman-teman itu tadi ya tips dan trik dari Pak Paul buat teman-teman yang barangkali menggeluti di dunia budidaya khususnya lele. Semoga konten kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton, dan mungkin ya itu saja ya Pak ya untuk sharing-sharing kita di siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arif Andias Pradina. Terima kasih Pak. Ya, oke.